kita dengarkan penjelasan verbal dari Rektor UGM. Nah, itu juga sama gitu. Dulu juga pihak sekolah SMA juga sama mengatakan ada gitu. Nah, kalau klaim-klaim seperti ini, kalau saya sih bisa aja, saya percaya aja lah, udahlah gitu kan. Kalau buat saya, tapi buat sebagian sahabat yang lain, kan rupanya ini menjadi sebuah pertaruhan. Dan memang saya memahami, saya menghargai sebagian kalangan di rakyat kita yang ingin betul-betul membuka tabir gitu. Karena kalau betul itu palsu, maka itu melanggar hukum. Semuanya itu bisa Pak, bisa Bu, bisa siapa kayak namanya setelah bisa memiliki nilai bukti. Nah, di mana? Di pengadilan lah, ya enggak? Kalau sekedar begitu doang di luar persidangan, itu sama sekali tidak memiliki nilai pembuktian. Kalau kontroversi khususnya pada video ini sebelum ini, pandangan saudara sebenarnya ini bermasalah tidak jika saudara mengupload video ini di akun saudara? Ini kemudian mau tanya pendapat saya atau fakta yang saya tahu? Fakta saudara selaku mengupload di dalam video, di mana video tadi kontennya sama dengan video terdakwa. Apakah ada quality of control di dalam penguploadan tadi? Termasuk kontrol terhadap masalah hukum. Berarti ini sudah lolos kontrol hukum menurut saudara? Iya. Kalau saya membuat sesuatu yang masalah satu. Cukup di situ. Pertanyaan saya, ini karena kan ada aksi, setelah itu kan saudara saksi melakukan aksi. Itu kan karena pernyataan dari itu kan, kenapa nggak diunduh namanya Nah, buat apa saya demo di Tomang Gosto? izin Anda untuk maksudnya pemberitahuan aksi itu tanggal berapa ke Mabes Polri? Enggak, maksudnya ini saya mau menegaskan lagi gini, kan kita berdasarkan Perkap nomor 7 2012 itu minimal 3 hari. Iya, maksudnya ini kok bisa hebat sekali, minimal 3 hari tapi sajam doang langsung di. Iya, itu justru dalam Perkap 7 2012 itu minimal 3 hari. Tuntutan aksi 414 Presiden Jokowi untuk mundur buntut ijazah palsu. Persaudaraan Alumni 212 berencana untuk menggelar unjuk rasa bertajuk Aksi 414 di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat pada Jumat 4 November 2022. Terdapat sejumlah tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi tersebut. Ketua PA 212, Slamet Ma'arif, mengatakan salah satu tuntutan yang akan disuarakan ialah menuntut Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya. Hal ini tercetus usai muncul kabar ijazah palsu Jokowi mencuat. Sehingga diduga dalam indikasi itu ada kebohongan dan perbuatan tercela. Kita kalau mau coba tempelkan itu, siogianya untuk mundur, sambutnya. Slamet belum dapat memastikan jumlah massa yang akan hadir dalam aksi unjuk rasa tersebut. Namun diperkirakan massa yang datang mencapai ribuan orang. Untuk diketahui, buntut ada rencana aksi bela rakyat jilid 4 besok, polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas di kawasan di sekitar Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat. Hal tersebut diketahui dari unggahan akun Instagram resmi @TMC Polda Metro. Rekayasa lalu lintas bakal diterapkan mulai dari pukul 10.00 WIB pagi hingga unjuk rasa rampung. Berikut ini rekayasa pengalihan arus lalu lintas yang disiapkan. 1. Arus lalu lintas dari arah HI menuju Jalan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Kebon Sirih. 2. Arus lalu lintas dari arah Kebon Sirih menuju Patung Kuda diluruskan ke arah Tugu Tani. 3.
Arus lalu lintas dari Jalan Ridwan Rais menuju Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur. 4. Arus lalu lintas dari arah Jalan Hayam Wuruk menuju Jalan Majapahit atau Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Juanda atau ke Jalan Suryo Pranoto. 5. Jalan Abdul Muiz menuju Jalan Gajah Mada dialihkan ke Jalan Tanah Abang 1. 6. Jalan Veteran 1, 2, 3 ditutup. 7. Jalan Medan Merdeka Timur menuju Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Perwira. Gus Nur tantang jaksa buktikan keaslian ijazah Jokowi. Kalau bisa, 7 hari 7 malam saya minta maaf, saya cium kaki sampean. Terdakwa kasus penyebaran berita bohong ijazah palsu Presiden Joko Widodo, Sugi Nuraharja atau Gus Nur menantang jaksa penuntut umum untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi di persidangan. Jika hal itu disanggupi oleh jaksa, Gus Nur akan meminta maaf 7 hari 7 malam bahkan mencium kaki jaksa. Pernyataan kontroversial Gus Nur itu viral di lini masa Twitter yang diunggah oleh akun @caultanjung. Pak Jaksa, kalau sampean bisa membuktikan mendatangkan ijazah aslinya versi benarnya, 7 hari 7 malam saya minta maaf di media dan tak cium kaki sampean, kata Gus Nur, dikutip pada Senin 6 Februari 2023. Dalam potongan video tersebut terlihat setelah Gus Nur memberi tantangan kepada jaksa, ruang persidangan langsung riuh oleh penonton sidang. Bahkan majelis hakim sampai meminta para penonton agar tenang sebab persidangan belum selesai. Misteri dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Buku Jokowi Undercover 2 setebal 226 halaman adalah petunjuk awal tentang dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Benar atau tidak, lebih tepat kita bersabar menunggu hasil pengadilan yang sedang berlangsung di kota Surakarta. Sekalipun proses pengadilan Gus Nur dan Bambang Tri di Solo adalah perkara mubahalah, tetapi terkait dugaan ijazah palsu dalam pengadilan tersebut justru lebih kuat pembuktian pada ijazah Jokowi palsu atau tidak merambah liar kemana-mana. Keributan atau gaduh tentang misteri ijazah palsu Jokowi akan segera berakhir seandainya Pak Jokowi secepatnya menunjukkan ijazah aslinya. Sayang sampai saat ini belum terjadi adalah misteri lain yang harus diungkap. Rujukannya kembali ke buku Jokowi Undercover 2. Dari buku tersebut, sekedar gambaran dugaan ijazah palsu Jokowi tidak sulit untuk dimengerti dan ditangkap ceritanya. Cukup menarik tentang dugaan ijazah palsu ini dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen dan petunjuk proses pemalsuannya. Bambang Tri sampai pada kesimpulan bahwa ijazah Jokowi khususnya ijazah SMA diduga kuat palsu. Misteri dugaan palsunya ijazah Jokowi ternyata juga merambah pada ijazah SD dan SMP dan SMA-nya. Sekalipun hanya ijazah SMA-nya yang saat itu menjadi syarat pelengkapan administrasi saat maju sebagai wali kota, gubernur, dan presiden. Berdasarkan informasi, penjelasan dari anak Pak Jol Martono yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi di SMA Negeri Surakarta dari kelas 3 IPA 2 tahun 1980 bernomor seri 008112 adalah palsu. Karena nomor ijazah dengan nomor seri tersebut adalah milik Joko Wahyudi, bukan milik Joko Widodo. Terbaca proses cara pembuatan ijazah palsu di otak-atik nomor induk yang dipalsukan. Dalam proses pelacakan yang cukup rumit dan memakan waktu panjang, Bambang Tri menemukan petunjuk lebih lanjut dari Ibu Sri Handayani, menjelaskan yang bersangkutan tidak mengenal yang namanya Joko Widodo dan memastikan ijazahnya palsu.